IDAI anak Indonesia itu dengan perkembangan bukti-bukti ilmiah yang terbaru, kata-katanya berarti ini bisa berubah-berubah. Jadi alias belum ada bukti-bukti konkret gitu ya. Gitu ya. Berarti kalian mengakui bahwasannya ini uji coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Oke guys, makin dekat tanggal 13. Jangan lupa tanggal 13 kita akan turun aksi ke jalan ke Kemenkes, terus Menkumham kalau nggak salah, dan KPK. Ya, di Kemenkes agenda kita masih tetap meminta terjadinya diskusi debat terbuka antara pihak rakyat, Aliansi Rakyat Menggugat, dan pihak Kemenkes tentang masalah pandemi ini. Ya, insya Allah Aliansi Rakyat Menggugat juga mengajak semua pihak ya, ada dari ormas mana atau masyarakat yang manapun ya, tanpa memandang dari ormas mana, selama itu agendanya sama tentang bagaimana keprihatinan kita selama pandemi ini ya, khususnya masalah micinisasi ya. Kita mengajak semuanya untuk bisa sama-sama turun untuk menuntut terjadinya diskusi debat terbuka tersebut ya, antara pihak rakyat dan Kemenkes. Kemenkes harus memberikan informasi yang kita minta tentang masalah ini, karena memang masalah micinisasi ini, mandatori micin ini sudah sangat-sangat memprihatinkan. Ya, di negara lain pun ya nggak seperti di Indonesia loh. Ya, nggak ada tuh pemaksaan yang sampai menggunakan intimidasi. Masih luar biasa tuh di Indonesia nih. Nah, kan gue bilang apa ini, kucing-kucing berasa pengen eksis mulu ya kalau gue bikin konten. Jadi konten gue kali ini adalah tentang ini nih. Nih, kalian lihat. Nah, di situ ada pengurus pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Indonesian Pediatric Society. Di sini ada lambang ID juga. Ini yang gua lingkarin biru coklat. Ya, itu luar biasa itu. Ini judulnya rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia pemberian micin COVID-19 Coronavac pada anak usia 6 tahun ke atas, pemutakhiran 2 November 2021. Pemutakhiran. Ya, kata-kata pemutakhiran itu berarti pembaharuan. Yang terakhir berarti bisa berubah. Dan yang lebih topnya lagi di sini nih. Rekomendasi ini sifatnya dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan bukti-bukti ilmiah yang terbaru. Bentar dulu sebelum kita lanjutkan ini. IDAI anak Indonesia itu dengan perkembangan bukti-bukti ilmiah yang terbaru, kata-katanya berarti ini bisa berubah-berubah. Jadi alias belum ada bukti-bukti konkret gitu ya. Gitu ya. Berarti kalian mengakui bahwasannya ini uji coba ya. Jujur aja, kenapa sih IDAI? Kalau uji coba ya bilang uji coba, jangan maksa. Rekomendasi ini sifatnya dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan bukti-bukti ilmiah yang terbaru. Jadi bukti-bukti ilmiah lama mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Dasar pertimbangan sudah dikeluarkannya izin penggunaan dalam keadaan emergensi vaksin CoronaVac. Nah, berarti kan dalam keadaan emergensi. Itu berarti bukan izin penggunaan itu. Belum full izin penggunaannya. Kalau darurat baru bisa dipakai. Produksi Sinovac untuk anak usia 6-11 tahun oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Yang kita minta yang kita minta datanya itu dikatakan sama BPOM bahwasannya rahasia tadi itu. Iya, itu yang kalian jadikan dasar ya. Aduh. Itu yang dijadikan dasar. Selain rekomendasi ini sifatnya dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan bukti-bukti ilmiah yang terbaru. Itu kata-kata bikin gue emosi loh itu kata-kata. Dan ini ada kata-kata di atasnya pemutakhiran 2 November 2021. Pemutakhiran itu dari pembaruan dari yang awal. Yang awal berarti salah ya? Diperbarui gitu ya. Dilengkapi gitu. Jadi untuk anak Indonesia dicoba dulu nanti yang bagus yang mana gitu ya. Terus rekomendasi ini sifatnya dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan bukti-bukti ilmiah yang baru. Jadi kan uji coba. Ditambah lagi dasar pertimbangannya tadi sudah dikeluarkannya izin penggunaan dalam keadaan emergensi vaksin CoronaVac produksi Sinovac untuk anak berusia 6-11 tahun oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Jadi untuk anak itu pakai izin penggunaan darurat. Sementara sakitnya sendiri tidak ada kedaruratan di situ. Ini IDAI gimana sih? Kalian dokter kan ya? Untuk anak Indonesia begini amat, Pak. Untuk anak Indonesia begini amat. Ya Allah, ini gue tampilin ya. Yang orang-orang anak-anak yang nggak boleh nerima micin nih. Ya, anak-anak itu ada aturan tuh. Ini anak-anak yang nggak boleh menerima micin ini pernah terinfeksi copet 19, sedang hamil atau menyusui. Ya masa anak-anak begitu ya. Mengalami gejala ispa seperti batuk, pilek dan sesak napas dalam 7 hari terakhir. Ada anggota keluarga serumah yang kontak erat suspek konfirmasi sedang dalam perawatan karena penyakit copet 19. Sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah, menderita penyakit jantung seperti gagal jantung dan penyakit jantung koroner, menderita penyakit autoimun sistemik seperti lupus, Sjogren sindrom dan vaskuitis, menderita penyakit ginjal, menderita rematik autoimun, menderita penyakit saluran pencernaan kronis, menderita penyakit hipertiroid atau hipotiroid karena autoimun, menderita penyakit kanker kelainan darah, immunocompromise deficient. Nih, dari syarat-syarat itu dalam prakteknya di lapangan, apakah itu sudah dilakukan screening sampai sebegitu ketatnya? Dan buat anak-anak yang sudah punya autoimun ya, punya imunitas alami ya, penyintas, udah pernah jadi penyintas, pernah jadi orang yang terpapar itu, maka dia punya natural immunity, antibody alamiah, immunity alamiah, yang mestinya dilakukan tes ya. Aduh, terus di sini ada kata-kata yang keren loh. Bentar. Duh, ini dari IDAI loh ini. Nih, di sini nih ada kata-kata tuh ya. Poin nomor 4. Anak dapat tertular atau menularkan virus corona dari dan ke orang dewasa di sekitarnya. Orang tua, orang lain yang tinggal di rumah, orang yang datang ke rumah, teman atau guru di sekolah pada pembelajaran tatap muka walau tanpa gejala. Ini datanya dari mana nih ya? Ini datanya dari mana ini? Tanpa gejala ini perlu kita pertanyakan ini. Kita juga punya datanya bahwasanya anak-anak itu ya dia aman gitu. Ya Allah, pembelajaran dari nomor 6. Pembelajaran dari beberapa negara dunia yang melaporkan peningkatan kasus rawat inap pasien anak dengan copet 19. Pembelajaran dari beberapa negara dunia yang mana nih? Negara dunia yang mana nih? Maka Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan sebagai berikut. Ini ya rekomendasi yang bisa berubah loh ini. Pemberian imunisasi COVID-19 CoronaVac pada anak golongan usia 6 tahun ke atas. 2. Vaksin CoronaVac diberikan secara intramuskular dengan dosis 3 UG atau setengah mili. Sebanyak 2 kali pemberian dengan jarak dosis pertama ke dosis kedua yaitu 4 minggu. Dengan dasar itu tadi, dengan dasar itu tadi kalian menjadikan anak-anak menerima.
Ini dasarnya gimana sih ini? Ini ya, hal ini jangan dikira ini tadi apa namanya, surat rekomendasi ini hoax lagi nih. Nah, lu lihat nih ya, surat rekomendasi ini nih. Nah, lu lihat bawahnya, noh. Nah, tuh ada Dokter Piprim Basara Yanwarso dan Dokter Hikari Ambara. Nah, tuh, ini resmi. Ya, dokumen resmi ini. Ini Dokter Piprim yang pernah nyalain Dokter Melun itu. Dokter Piprim ini, waduh, ya keren dok. Ini semuanya akan kita pertanyakan ya. Kita akan adu data, ini IDAI bisa begini dari mana ya? Yang paling menyakitkan hati itu yang ini tadi nih. Ini menyakitkan hati nih. Nih. Rekomendasi ini sifatnya dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan bukti-bukti ilmiah yang terbaru. Ini nyakitin hati loh. Nyakitin hati loh, itu berarti anak-anak kita berarti semuanya ini dalam tahapan uji coba ya Pak. Bisa berkembang ya Pak. Jadi kalau ada korban itu termasuk udahlah. Dan itu dipaksakan loh. Ya, dipaksakan untuk uji coba. Itu kalimatnya begitu tuh. Ya, kalau dari surat rekomendasi ini berarti micinisasi anak Indonesia itu dipaksakan untuk uji coba. Dah, itu jelas. Nah, orang tua, buat orang tua, ya dah, jadiin anak kalian uji coba demi sekolah. Jadiin anak kalian buat uji coba demi sekolah. Tuh yang ngomong IDAI, ditandatangani si Piprim. Ya, jadikan anak kalian ya uji coba. Uji coba, karena di sini ada rekomendasi ini sifatnya dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan bukti-bukti ilmiah yang terbaru. Dah, ya jelas, dinamis ini rekomendasi. Orang tua silakan, masih ada orang-orang tua yang pinter tuh, orang tua yang, aduh gimana dong anak gue sekolah nih, ya nggak apa-apa sekolah dan uji coba, deal. Kalau gue cabut anak gue dari sekolah. Dan sekali lagi ya, sebagai penutup nih, tanggal 13 kita mau turun ke Kemenkes. Dan ini juga akan gue bawa. Ini juga akan gue bawa. Sampai ketemu di tanggal 13 di depan Kemenkes. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IDAI loh ini, Ikatan Dokter Anak Indonesia loh. Bisa begini ya ngomongnya ya. Minta maaf gue emosi, serius emosi.